Nah, jadi setelah kita punya checklist nih di makronya, ya kita bisa lanjut ke step yang kedua, yaitu sektoral analisisnya. Nah, jadi setelah kita dapat gambaran besar nih ekonomi akan seperti apa, ya saya akan pilih sektor yang ibaratnya itu bahasanya adalah tailwinds atau yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Atau kalau stylenya saya nih, saya lebih suka pilih saham yang akan turn around karena kondisi ekonomi tadi. Contoh sektor yang tailwind tadi seperti apa nih kalau saat ini? Ya kita ambil contoh sederhana ya. Misalkan sekarang kita tahu suku bunga itu lagi turun. Maka kalau kita bicara perbankan, logikanya ya orang akan lebih banyak untuk meminjam uang karena bunga dari kreditnya itu akan lebih rendah. Di sisi lain kalau kita bicara dari sisi banknya, ya cost of fund juga akan turun. Ya kenapa? Karena ketika suku bunga rendah atau suku bunga turun, ya maka dana yang perlu dibayarkan oleh bank ke debiturnya itu akan lebih rendah juga. Jadi ibaratnya cost of fund akan turun, ya beban akan turun. Nah, jadi demand-nya naik tapi cost-nya turun. Nah, ini kan akan jadi sebuah keuntungan gitu untuk sektor perbankan. Kemudian kalau misalkan kita relate ke misalkan ke data center dan 5G, ya mungkin bisa jadi sektor telekomunikasi atau sektor infrastruktur ini juga akan diuntungkan. Kalau kita bicara mengenai komoditas, misalkan kita bisa lihat sekarang bahwa kelapa sawit ini lagi tinggi nih harganya. Dan kita perlu lihat apakah kedepannya nih harga kelapa sawit ini akan tetap tinggi atau malah seperti coal misalkan yang sekarang turun. Nah, jadi intinya adalah kita pilih ya sektor yang secara outlook at least mungkin setahun ke depan kita percaya bahwa sektor ini akan tetap pulih, akan tetap bullish gitu ya di kondisi ekonomi yang ada. Nah, dengan demikian peluang untuk harga sahamnya diapresiasi pasar itu akan lebih tinggi.